sebuah perbukitan yang sunyi di lembang, tersembunyi sebuah villa tua yang sudah lama ditinggalkan. Villa itu berdiri megah, tapi keadaannya sudah tak terawat. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan di beberapa sudutnya tanaman liar merambat seakan mencoba menelannya kembali ke dalam pelukan alam. Orang-orang desa sekitar menyebutnya villa terlarang. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi memasukinya. Konon, setiap orang yang pernah menginjakkan kaki ke dalam villa itu tak pernah kembali dengan cerita yang sama. Beberapa kehilangan akal, beberapa menghilang tanpa jejak. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Kabut tebal mulai menyelimuti daerah sekitar villa. Di kejauhan, suara gesekan daun bambu yang tertiup angin terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang saling berbisik di antara kegelapan. Lalu, ada suara lain. Sebuah mobil hitam melaju perlahan di jalan sempit yang menuju villa. Lampunya menembus kabut tipis, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Di dalam mobil itu ada 4 orang pemuda, Raka, Sinta, Bima, dan Karin. Mereka adalah mahasiswa dari Bandung yang sedang mencari tempat untuk liburan akhir pekan. Mereka mendengar tentang villa itu dari seorang temannya, dan kini mereka ada di sini, tepat di depan gerbang besi villa tua itu. Gerbangnya tinggi, berkarat, dan hampir roboh. Ada papan kayu besar yang tergantung di tengahnya, bertuliskan "Dilarang masuk" dengan cat merah yang sudah mulai pudar. Sinta tertawa kecil. "Beneran kita mau masuk?" Bima, yang duduk di kursi kemudi, hanya mengangkat bahu. Paling ini cuma biar tempatnya makin terkenal aja. Udahlah, kita cuma semalam doang. Besok pagi juga pulang." Karin, yang sejak tadi diam, menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang tidak enak di perasaannya. Dari tadi, sejak mereka memasuki jalan menuju villa, dia merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Raka turun dari mobil lebih dulu. Dia membuka gerbang besi itu dengan susah payah. Bunyi deritnya menusuk telinga, seperti jeritan panjang seseorang yang kesakitan. Sinta bergidik. "Suara apaan sih itu? Serem banget." Bima hanya terkekeh. "Itu suara gerbang, udah buruan masuk." Mereka semua turun dan berjalan masuk ke halaman villa. Begitu melewati gerbang, angin dingin tiba-tiba bertiup. Daun-daun kering berputar di sekitar kaki mereka. Suasana mendadak lebih sunyi, lebih mencekam. Raka melangkah lebih dulu ke depan pintu villa. "Kuncinya ada di bawah pot bunga," katanya, ujarnya sambil membongkar tanah di bawah pot tua yang pecah di sudut teras. Benar saja, sebuah kunci tua berkarat ada di sana. Dengan tangan gemetar, Raka memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Kunci itu berputar, pintu kayu tua itu terbuka dengan sendirinya. Perlahan, Sinta menelan ludah. "Ini kayaknya nggak bener deh." Bima tertawa kecil. "Udah masuk aja, kita nyalain lampunya dulu." Mereka melangkah masuk. Begitu mereka melewati ambang pintu, bau anyir langsung menusuk hidung mereka. Karin terbatuk, menutup hidungnya dengan syal. "Ya Tuhan, bau apa ini?" Raka menyalakan senter dari ponselnya, menyinari ruang utama villa itu. Lantai kayunya penuh debu, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua yang usang, matanya seakan mengikuti mereka kemanapun mereka melangkah. Dan di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu panjang dengan taplak berdebu, dan di atasnya, segelas teh yang masih mengepulkan asap, seakan baru saja dituangkan beberapa saat yang lalu. Suasana mulai terasa sunyi. Dari kejauhan terdengar suara pelan, suara yang berbisik, "Selamat datang." Hanya suara napas mereka yang terdengar di dalam villa tua itu. Sinta mundur selangkah, wajahnya pucat. "Kalian dengar itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Raka menelan ludah, tangannya masih menggenggam ponsel yang menyinari ruangan. Mungkin cuman angin," katanya. Meskipun di dalam hatinya, dia tidak begitu yakin. Karin berdiri diam,
Matanya terpaku pada cangkir teh di atas meja. Uapnya masih mengepul, seakan seseorang baru saja menuangkannya. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Bima, yang dari tadi berusaha bersikap santai, mencoba menenangkan mereka. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin ada orang lain yang pernah kesini sebelum kita. Lagian, itu cuman teh, bukan tengkorak atau darah, kan? Tapi di dalam hatinya, dia juga mulai merasa ada yang janggal. Raka menghela napas. Ya udah, kita cari saklar lampu. Villa ini pasti masih punya listrik. Mereka berjalan perlahan, menyusuri lorong yang mengarah ke ruang tengah. Langkah mereka menimbulkan suara berderit di lantai kayu tua yang sudah lapuk. Di dinding-dinding ruangan terdapat lukisan-lukisan kuno. Wajah-wajah di dalamnya tampak pudar, tapi seolah menatap mereka dengan ekspresi kosong, seperti sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Bima menemukan saklar di dekat pintu dan menekannya. Lampu-lampu gantung di langit-langit berkedip sebentar, lalu menyala dengan redup. Cahaya kuningnya menciptakan bayangan panjang di dinding, membuat ruangan terasa lebih suram daripada saat hanya diterangi senter. Sinta memeluk dirinya sendiri. Kenapa rasanya makin aneh? Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung lorong tertutup dengan sendirinya. Mereka semua terlonjak kaget. Karin mencengkeram lengan Raka. Apa itu? Raka mencoba berpikir logis. Mungkin angin. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu membuat mereka membeku di tempat. Suara itu, bisikan halus, datang dari ujung lorong yang gelap. Kenapa kalian di sini? Suara itu pelan tetapi jelas, seolah ada seseorang yang berdiri di kegelapan, mengawasi mereka, berbicara langsung ke telinga mereka. Jantung Sinta berdegup kencang, tangannya mulai gemetar. Kita harus keluar dari sini, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum mereka sempat berbalik, suara lain terdengar dari dalam ruangan di sebelah kanan mereka. Suara langkah kaki, perlahan, menyeret sesuatu di lantai kayu. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba pintu ruangan itu berderit, terbuka sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Di celah pintu itu, mereka melihatnya. Sebuah tangan, pucat, panjang, dengan kuku hitam yang mencakar kusen pintu. Dan kemudian, sesuatu berbisik lagi. Kalian tidak boleh di sini. Mata mereka melebar ketakutan. Sinta menjerit, mereka langsung berbalik dan berlari menuju pintu depan. Namun, saat mereka sampai di ambang pintu, pintu itu sudah tertutup rapat, tidak bisa dibuka, seakan villa itu tidak ingin melepaskan mereka. Pintu depan tidak bisa dibuka. Bima menarik gagangnya dengan sekuat tenaga. Sial, ini nggak bisa dibuka. Karin memukul-mukul pintu. Tolong, siapapun, tolong kami. Tapi suara mereka hanya menggema di dalam villa. Tidak ada yang menjawab. Di belakang mereka, lorong yang tadi mereka lewati kini tampak lebih gelap. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, menusuk tulang. Raka menyalakan kembali senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke lorong itu. Tidak ada apa-apa, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Sinta menutup mulutnya, menahan isak tangis. Dia menunjuk ke salah satu lukisan di dinding. Wajahnya berubah, suaranya bergetar. Mereka semua melihat ke lukisan itu. Sebelumnya, lukisan itu hanya menggambarkan seorang pria tua dengan pakaian zaman dulu. Ekspresinya kosong, tapi kini matanya merah, bibirnya tersenyum, miring, dan di sudut bibirnya ada setetes darah yang seperti merembes keluar dari kanvas. Astaga, bisik Karin mundur dengan ketakutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, perlahan, berat, seolah sesuatu sedang berjalan mendekati mereka. Mereka menatap ke arah tangga kayu tua yang menuju ke lantai 2. Sinta menggeleng panik. Jangan bilang kita harus ke atas. Bima menggertakkan giginya.
Kita nggak punya pilihan. Pintu ini nggak bisa dibuka. Mungkin ada jalan keluar lain di atas. Tapi suara itu datang dari sana, bisik Karin. Namun langkah kaki itu berhenti. Suasana menjadi semakin mencekam. Raka menarik napas dalam. Kita harus tetap bersama. Jangan pisah. Sekarang kita naik. Dengan langkah hati-hati, mereka menaiki tangga satu persatu. Tangga itu berderit di setiap langkah mereka, seakan memberitahu sesuatu. Seakan memberitahu mereka tahu kalian datang. Sampai di lantai 2, mereka menemukan sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu di sisi kiri dan kanan. Lampu di atas mereka berkedip-kedip, hanya memberi cahaya sesaat sebelum kembali gelap. Di ujung koridor, ada sesuatu yang berdiri. Siluet hitam, tinggi, tak bergerak. Karin mencengkram lengan Sinta dengan erat. Apa itu? Raka mengangkat ponselnya, mencoba menerangi sosok itu. Namun saat cahaya menyentuhnya, siluet itu menghilang, seperti asap yang tersapu angin. Sinta sudah tak bisa menahan tangisnya. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara lain. Suara pintu yang terbuka, pelan. Mereka menoleh ke kanan. Salah satu pintu yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Dari dalamnya, terdengar suara bisikan. "Masuklah." Mereka membeku. Sinta menggeleng keras. "Tidak. Kita nggak boleh masuk." Tapi sesuatu yang tak terlihat menarik Raka. Tangannya mencengkram udara, matanya melebar saat tubuhnya terseret masuk ke dalam kamar itu. "Raka!" teriak Bima, berusaha menariknya kembali. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, pintu itu tertutup dengan keras, meninggalkan mereka bertiga berdiri dalam ketakutan. Dan dari balik pintu, mereka mendengar suara Raka berbisik, tapi bukan suara Raka yang mereka kenal. "Kalian." Selanjutnya, sunyi. Pintu tempat Raka diseret masuk tetap tertutup rapat. Sinta mundur perlahan, air matanya mengalir di pipinya. "Raka," bisiknya ketakutan. Bima menggedor pintu dengan sekuat tenaga. "Raka, buka pintunya, Raka." Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan. Diiringi suara napas mereka yang semakin berat. Karin merapat ke dinding, tubuhnya gemetar. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Bima menggeleng keras. "Kita nggak bisa ninggalin Raka di dalam." Tiba-tiba, gagang pintu berputar dan pintunya terbuka perlahan. Dari dalam ruangan sosok Raka muncul, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Matanya gelap, kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, tapi bukan senyum yang biasa mereka lihat dari Raka. Itu senyum yang dingin, menyeramkan. Dia melangkah keluar perlahan, tatapannya tertuju pada mereka bertiga. Sinta, Karin, Bima. Suaranya terdengar pelan, namun asing, seperti bukan suara Raka yang mereka kenal. Sinta mencengkeram lengan Karin dengan kuat. "Kenapa suaranya beda?" Karin menelan ludah. "Raka, lu nggak apa-apa?" Raka hanya diam. Bima melangkah maju. "Lu baik-baik aja kan?" Raka menatapnya. "Aku baik-baik saja." Tapi sesuatu di dalam suaranya terdengar salah. Matanya tidak berkedip. Tatapannya tajam, menusuk, seperti sedang menatap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah mereka. Lalu dia tersenyum lebih lebar, terlalu lebar. Sudut bibirnya tertarik hampir sampai ke pipi, seperti seseorang yang tersenyum paksa atau sesuatu yang mencoba meniru manusia, tapi gagal. Lalu dia tertawa kecil, namun lama-lama semakin keras, tertawa tanpa ekspresi. Karin mundur ketakutan. "Itu bukan Raka," bisiknya lemah. Bima mencoba tetap tenang, tapi keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Raka, kalau ini bercanda nggak lucu." Tawa Raka berhenti mendadak. Dia menoleh ke Bima dengan cepat. Terlalu cepat, seakan lehernya hampir patah. "Bercanda?"
Suaranya dalam, bergetar, matanya yang hitam kosong kini mulai berair, tapi bukan air mata. Cairan hitam pekat mengalir dari sudut matanya, dari hidungnya, dari bibirnya, menetes ke lantai, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Sinta menjerit, "Itu bukan Raka." Bima mundur, tubuhnya membeku. "Astaga, apa yang terjadi sama lu?" Raka mendekat. Langkahnya kaku, tidak alami. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suara itu bergema, bukan hanya dari mulut Raka, tapi dari dalam dinding, dari langit-langit, dari lorong-lorong gelap villa itu. Seolah villa itu sendiri yang berbicara. Lalu, lampu gantung di langit-langit berkedip-kedip dengan cepat sebelum akhirnya padam total. Kegelapan menyelimuti mereka. Hanya terdengar suara langkah kaki mendekat dan suara Raka yang kini berbisik, "Sekarang giliran kalian." Mereka tidak bisa melihat apapun. Sinta mencengkeram lengan Karin dengan kuat. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. "Bima, Karin, kalian masih di sini kan?" Suaranya hampir tidak terdengar. Karin berusaha menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, suara langkah kaki terdengar lagi. Cepat, semakin cepat, tapi mereka tidak tahu suara itu datang dari mana. Bima menjerit keras. Sinta dan Karin langsung menoleh ke arahnya. Meski dalam kegelapan, mereka bisa mendengar suara sesuatu menyeret Bima. "Bima!" Karin berusaha meraih tangannya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Lalu, lampu berkedip sebentar. Dalam cahaya yang redup itu, mereka melihatnya. Sesuatu sedang menarik Bima ke dalam kegelapan. Tangan hitam, panjang, kurus, dengan kuku-kuku runcing yang mencengkeram pergelangan kakinya. Wajah Bima penuh ketakutan. Dia meronta-ronta, berusaha menendang sesuatu yang menariknya. "Tolong, jangan diam saja." Karin dan Sinta langsung berlari mencoba meraih tubuh Bima. Mereka mencengkeram tangannya sekuat tenaga, menariknya kembali. Bima berteriak, matanya membelalak ketakutan. "Ada sesuatu di belakang aku." Lalu, sesuatu berbisik tepat di telinga mereka. "Dia milik kami sekarang." Saat itu juga, lampu padam lagi, dan Bima menghilang. Hanya tersisa keheningan dan dingin yang menyelusup ke tulang mereka. Sinta terjatuh di lantai, menangis histeris. "Tidak, Bima, kita harus selamatin dia." Tapi Karin hanya bisa mematung. Pikirannya kosong, tubuhnya terasa mati rasa. Hanya beberapa menit lalu mereka masih berempat. Sekarang, tinggal mereka berdua, dan Raka, atau sesuatu yang menyerupai Raka, masih ada di sekitar mereka. Perlahan, Karin menarik tangan Sinta. "Kita harus keluar dari sini." Sinta menggeleng keras. "Tapi Bima..." "Aku tahu." Karin menelan ludah. "Tapi kalau kita tetap di sini, kita juga bakal hilang." Dengan langkah gemetar, mereka berusaha menyusuri dinding, mencari jalan keluar dalam kegelapan. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Udara semakin dingin, dan bau busuk semakin menusuk hidung mereka. Lalu, mereka melihatnya. Di ujung lorong, pintu yang terbuka. Dari celahnya, mereka bisa melihat tangga yang mengarah ke bawah. Jalan keluar. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari. Tapi saat mereka baru melewati setengah lorong, mau kemana? Suara itu terdengar tepat di belakang mereka. Mereka tidak berani menoleh, tapi mereka tahu Raka ada di sana, atau sesuatu yang memakai tubuhnya. Sinta mulai menangis lagi. Tapi Karin menggenggam tangannya erat, "Jangan berhenti." Mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu. Mereka hampir sampai, hanya beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, pintu itu tertutup dengan keras. Mereka berhenti mendadak. Karin meraih gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga. Terkunci. Tiba-tiba di belakang mereka, terdengar suara napas berat. Dekat sekali, Sinta menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat, lalu jari-jari dingin menyentuh bahunya. "Kalian
tidak akan pernah keluar. Jari-jari dingin itu menyentuh bahu Sinta. Dia menahan napas. Karin menggenggam gagang pintu dengan erat, mencoba menariknya lagi. Masih terkunci. Di belakang mereka, suara napas berat semakin dekat. Semakin dingin, semakin menusuk tulang. Lalu, suara Raka berbisik tepat di telinga mereka. Kalian sudah terlambat. Saat itu juga lampu di lorong berkedip-kedip dengan cepat. Dalam sekejap mereka melihat refleksi tubuh mereka sendiri di kaca jendela dekat pintu. Dan di belakang mereka, Raka berdiri dengan kepala miring, mata hitam kosong, dan di sebelahnya ada Bima. Tapi bukan Bima yang mereka kenal. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan senyumnya terlalu lebar. Sinta ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Karin berusaha menahan tangis. Ini nggak mungkin, kita harus keluar. Sinta memejamkan mata. Dia mengingat sesuatu. Villa ini, tempat ini, kenapa rasanya seperti deja vu? Lalu, sesuatu berputar di pikirannya. Kenangan samar yang muncul begitu saja. Mereka pernah ada di sini sebelumnya, tidak hanya malam ini, tapi bertahun-tahun yang lalu. Sinta menoleh ke Karin, wajahnya penuh ketakutan. Aku ingat sesuatu. Tangan Karin gemetar. Apa maksudmu? Sinta terisak. Kita pernah ke sini. Kita pernah di tempat ini sebelumnya. Karin menggeleng. Tidak mungkin, ini pertama kalinya kita ke villa ini. Tapi kemudian, Karin pun merasakan sesuatu. Kenangan-kenangan buram mulai muncul di pikirannya. Villa ini, ruangan ini, lalu darah, teriakan, dan wajah seseorang yang ketakutan. Lalu, seketika, semuanya menjadi jelas. Mereka bukan tamu yang baru datang ke villa ini. Mereka adalah hantu-hantu yang terjebak di sini. Sinta menutup mulutnya. Kita sudah mati. Karin merasa lututnya melemas. Air mata mengalir di pipinya. Ingatan itu kembali, jelas. Bertahun-tahun yang lalu, mereka datang ke villa ini hanya untuk bersenang-senang, menghabiskan malam. Tapi mereka dibunuh. Seseorang atau sesuatu menghabisi mereka. Mayat mereka tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, mereka terus mengulang malam ini. Malam yang sama, ketakutan yang sama. Selalu berpikir bahwa mereka baru datang ke sini. Selalu berusaha melarikan diri, padahal mereka tidak pernah bisa pergi. Karin menatap Sinta dengan mata membelalak. Kita terjebak dalam lingkaran ini. Sinta menangis, dan kita akan terus mengulangnya selamanya. Di belakang mereka, Raka dan Bima tersenyum. Tapi kali ini, mereka terlihat tenang. Seakan mereka sudah menerima takdir mereka. Dan akhirnya, lampu di villa itu padam selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.